Selamat datang di channel Iit Wijayanto. Sebelum Anda melihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda mendapat notifikasi video terbaru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta dimanapun Anda berada, di dalam memilih calon mertua itu dibutuhkan kehati-hatian agar hidup Anda tidak menderita dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, zaman sekarang harus dibalik. Kalau dulu calon mertua yang memilih calon menantu, maka sekarang calon menantu yang selektif di dalam memilih calon mertua. Ini sangat penting ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena kehadiran mertua di dalam sebuah keluarga yang baru dibangun itu teramat sangat berperan, pengaruhnya juga sangat kuat dan menentukan ke arah mana keluarga ini akan berjalan. Nah, oleh karena itu harus disadari betul bahwa di zaman sekarang seorang laki-laki yang saleh, yang baik, seorang wanita yang saleh, yang baik, yang punya profil sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang setia. Profil ini belum tentu seiring sejalan dengan profil latar belakang orang tua dan keluarganya. Kenapa terjadi demikian? Karena faktor pergaulan ketika si anak-anak ini yang kemudian tumbuh menjadi orang-orang dewasa dan siap menikah, berada di luar rumah, mereka berada di lingkungan sekolah yang baik, berada di lingkungan perguruan tinggi yang baik, yang agamis, isinya orang-orang baik, itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap transformasi diri mereka. Sehingga sangat sering terjadi. Anaknya bagus, tetapi orang tuanya kacau balau. Nah, kita juga sering melihat kan, mahasiswa setelah lulus SMA mereka berangkat kuliah merantau 4-5 tahun. Di perantauan mereka bergaul dengan orang-orang yang baik, memberikan pengaruh yang baik terhadap mereka, baik dari cara mereka bersikap, cara mereka bertutur, cara mereka berpakaian, dan seterusnya. Tetapi mereka memiliki perbedaan konsep hidup yang signifikan dengan orang tuanya. Kenapa? Ya wajar saja. Karena 4-5 tahun mereka hanya ketemu dengan orang tuanya. Mungkin paling lama 2-3 minggu setiap tahunnya ketika liburan lebaran mungkin. Karena saat liburan semester juga mahasiswa jarang pulang karena mengambil remediasi atau kalau dulu sering disebut sebagai semester pendek, ya. Nah, ketika mereka jauh dari orang tua, maka mereka akan dibina dan dididik oleh lingkungan. Yang gagal ada, tetapi yang bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik, bertanggung jawab, mandiri, saleh dan salehah itu juga banyak. Nah, sehingga dari penjelasan ini belum tentu profil anak yang baik ini, calon pendamping hidup yang baik ini sejalan dengan profil orang tua yang sama-sama baiknya. Oleh karena itu, cinta oke,
Tetapi jangan mengabaikan faktor dari keberadaan orang tua mereka, kakak-kakaknya, calon-calon saudara ipar. Kenapa? Karena komunitas inilah yang kemudian akan terus melakukan intervensi, gangguan, dan seterusnya. Pada profil mertua yang baik, saudara-saudara ipar yang baik, mereka akan memberikan pengaruh yang baik, memberikan manfaat yang baik. Tetapi pada profil yang tidak baik tadi, mereka akan menjadi provokator di dalam pernikahan tadi, ngompori untuk bercerai, rebutan waris, ya, saling iri, saling dengki, dan seterusnya. Sehingga rumah tangga bisa berjalan runyam. Saya bahkan sering menemukan teman-teman yang setelah 2-3 tahun menikah, tidak bertegur sapa dengan mertuanya, dengan saudara-saudara iparnya. Kehabisan kesabaran untuk bertahan dari gangguan dan provokasi yang dilakukan oleh pihak mertua tadi. Tidak ada masalah, diprovokasi terus. Apalagi memang ada masalah, istri atau suami lari kepada orang tuanya, itu jarang sekali di antara mereka. Ya, para mertua itu atau para saudara ipar itu yang menempatkan diri sebagai pemadam kebakaran, mendamaikan, memfasilitasi islah dan perdamaian, hampir tidak ada. Mayoritas, kalau membawa persoalan, lari ke keluarganya, maka keluarganya akan menempatkan diri sebagai kompor. Persoalan kecil bisa jadi tambah besar dan tambah runyam. 2-3 tahun setelah pernikahan, yang terjadi malah tidak bertegur sapa. Ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita ingin ketika menikah, masuk ke dalam sebuah lingkungan keluarga baru, dapat keluarga baru, dapat saudara-saudara baru, yang akan saling menguatkan dan saling memberikan manfaat. Itu harapan setiap orang. Ya, saya juga menemukan banyak teman-teman yang bahkan setelah menikah itu harus membangun rumah berkali-kali. Ya, dijanjikan warisan. Ini ada lahan kosong, silahkan dibangun. Tak tahunya konflik. Setelah itu terpaksa harus pindah, padahal sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Bahkan ada teman yang 16 tahun menikah, sampai 4 kali harus membangun rumah, karena 2 kali dikerjai oleh mertuanya. Sudah diberikan, diambil lagi. Sudah diberikan, diambil kembali. Nah, ternyata pertambahan usia, orang semakin tua, itu tidak kemudian serta-merta menjadi lebih bijaksana. Tidak. Ya. Bertambahnya usia itu tidak membuat sifat serakah pada diri manusia itu menjadi hilang. Ternyata usia boleh tambah tua, sifat serakah tetap saja eksis di dalam diri manusia. Malah kadang-kadang semakin tua, semakin lapar. Jadi, hati-hati dalam memilih calon mertua. Karena itu, zaman sekarang, kita yang harus selektif. Tidak hanya memilih calon istri atau calon suami, tetapi juga selektif di dalam memilih calon mertua, daripada apa yang kita perjuangkan semuanya menjadi sia-sia. Karena sudah dalam bab korelasi dengan mertua saudara ipar, satu, itu jarang ada apresiasi dan ucapan terima kasih. Yang kedua, semua yang kita upayakan itu ibaratnya masuk ke dalam gunung api. Uang itu dimasukkan
kita membantu dengan segala cara, dikenang tidak, dapat pujian apalagi, jauh ya, ucapan terima kasih tidak pernah ada, dan seakan-akan kita tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Jadi masuk saja dan hilang begitu saja. Nah, pertanyaannya sekarang, agar kita yang berada dalam posisi memilih calon mertua, apa yang harus kita lakukan? Wong sekarang saja PDKT bisa diterima oleh keluarga calon mertua, sudah bersyukur. Kok mendadak kita yang bisa punya privilege untuk memilih mereka? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Zaman kita ini sekarang adalah zaman post-materialism. Ya, parameternya semuanya materi, semuanya duit, mobil, rumah, tidak akan jauh-jauh dari itu. Ya, ketika seseorang melamar dan dia memiliki segalanya yang menjadi parameter seseorang akan dihormati, diajeni oleh dunia, maka saya yakin Anda datang melamar dengan pekerjaan bergaji ratusan juta, punya rumah, punya kendaraan yang mentereng, punya tabungan yang banyak, punya gelar sarjana yang memadai, itu bahkan calon mertua yang akan ngiler minta anaknya untuk segera dilamar dan dinikahi. Ya, karena itu kuncinya apa? Kuncinya kerja keras. Kita bisa melihat kok, banyak anak-anak muda yang sekarang itu menjabat di perusahaan besar sebagai CEO, menjadi pemilik-pemilik perusahaan, dan mereka backgroundnya bukan anak orang kaya juga, mereka biasa-biasa saja, tetapi mereka punya keinginan, mau kerja keras, dan bisa memaksimalkan kreativitas yang mereka miliki. Kita ini kan dikaruniakan Tuhan jari-jari yang serba jumlahnya, tubuh yang sama baiknya dan kuatnya, volume otak yang sama besarnya. Kenapa mereka bisa, sementara kita tidak? Jawabannya, karena mereka punya kemauan untuk mengubah nasibnya, sementara kita lebih memilih untuk rebahan saja. Ya, jadi kuncinya untuk menaklukkan para calon mertua, Anda harus punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Anda punya basic fondasi materi yang bisa membuat mereka jatuh cinta kepada Anda. Karena calon mertua itu jatuh cintanya kalau melihat gelar sarjana Anda berderet-deret, kalau melihat aset properti Anda di mana-mana, kalau anaknya bisa jadi jatuh cinta kepada kebaikan hati Anda, kesalehan Anda, senyuman Anda yang menawan, dan seterusnya. Jadi, mari bangkit, kerja keras, kita taklukkan dunia. Insya Allah, seiring kemampuan kita di dalam memiliki berbagai aset dan properti tadi, memiliki hati, harta dan properti, maka kemudahan di dalam menaklukkan bahkan memilih calon mertua itu juga akan menyertai kita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.